ngurusi orang lain. Jadi ketika ada kejahatan, Bu, ada kemaksiatan, Pak, di kampung kita, kemudian tidak ada yang peduli, cuek, itu diumpamakan Rasulullah 14 abad yang lalu seperti orang yang naik kapal dan kapal ini terbagi menjadi dua bagian. Sebagian di atas, sebagian di bawah. Dan yang di bawah ini ada yang coba-coba bocori kapal, Bu. Bocori kapal, karena apa? Dia ingin mendapatkan air, sudah sekian hari tidak dapat air. Sementara air itu kan dekat dengan dia. Hanya terhalangi oleh apa ya? Geladak, oleh kapal itu. Kemudian dia berpikir, kalau saya naik ke atas lama, kemudian mengganggu juga orang-orang yang di atas. Sudah saya bocori sajalah kapal ini. Jadi saya mudah mendapatkan air. Nah, oknum yang membocori kapal ini harus ada yang menghentikan, Pak. Terkadang kita malah benci dengan orang-orang yang menghentikan perbuatan bocori kapal. Sudahlah, urus diri sendiri saja, tidak usah ngurusi orang lain. Padahal orang yang mencegah oknum yang bocori kapal, itulah yang menyelamatkan kapal. Kalau seandainya kapal ini dibocori, kemudian air masuk ke dalam kapal, itu yang ditenggelamkan oleh Allah siapa? Apakah si pembocor saja? Tidak. Yang bocor tenggelam, yang sedang sholat tahajud tenggelam, yang sedang baca Quran tenggelam, yang sedang baca salawat tenggelam, yang sedang baca maksiat tenggelam. Semuanya tenggelam. Oleh karena itu, Allah ingatkan kita, takutlah kalian kepada musibah yang tidak hanya menimpa orang jahat saja. Takutlah kalian kepada musibah yang tidak hanya menimpa orang zalim saja. Makanya ketika terjadi bencana alam, itu kita melihatnya dari 3 kacamata. Yang pertama, bencana alam itu merupakan azab bagi ahli maksiat, orang-orang yang durhaka. Azab sebelum neraka sudah diberi neraka duluan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, peringatan. Peringatan, Pak, bagi orang-orang yang lalai. Itu loh, kalau kamu lalai nanti akan diseperti itukan oleh Allah. Kamu akan mati kafir nanti. Itu peringatan. Kemudian bagi orang-orang yang taat dan beramar ma'ruf nahi mungkar, maka ini adalah ujian, Pak. Ini mendatangkan balaan hasana, pahala yang besar. Jadi musibah itu ada tiga kategori. Yang pertama adalah azab, yang kedua peringatan, lampu kuning, dan yang ketiga adalah ujian yang mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk siapa? Itu untuk orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Nah, seperti itu. Oleh karena itu, mari kita bantu, Pak. Kita bantu, Bu. Kalau ada orang memberantas perjudian misalkan, ada orang memberantas kemaksiatan, itu jangan diolok-olok. Kalau tidak ada mereka, kita ini sudah dihabisi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka itulah yang menahan terjadinya bocornya kapal tadi. Kalau sudah tidak ada orang-orang yang seperti itu, habis kita, Pak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan bacaan hadis kita, yaitu Arba'in Nawawiyah yang kemarin kita sudah kita kaitkan dengan nomor 28. Malam hari ini kita akan membaca nomor 9. Mengambil yang mudah dan meninggalkan yang susah bukan berarti memudah-mudahkan atau gampang nih. Bukan berarti gampang nih, gampangkan menganggap enteng, bukan. Mencari yang mudah itu bukan mengecilkan, bukan mengejek, bukan menganggap sepele, bukan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sebuah hadis dari Abi Hurairah, Abdurrahman ibnu Sakhrin. Abu Hurairah itu namanya agak panjang. Nama aslinya adalah Abdurrahman, anak Pak Sakhrin Ad-Dausi At-Tamimi Al-Yamani. Dipanggil oleh Rasulullah dengan sebutan panggilan Abu Hurairah, artinya bapak kucing kecil. Karena dia termasuk adalah salah satu sahabat yang kemana-mana bawa kucing, Pak. Kemana-mana bawa kucing. Makanya kucing itu mendatangkan keberkahan. Kalau kucing datangi kita, katanya kita akan didatangi rezeki. Karena apa? Kucing itu yakin kita ini orang dermawan, Pak. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ternyata ada sahabat yang senang dengan kucing. Namanya Abdurrahman ibnu Sakhrin, dipanggil dengan Abu Hurairah.
Qala, dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafihim ala anbiyaihim. Diriwayatkan dari Abi Hurairah Abdurrahman ibnu Sakhrin radhiyallahu an, semoga Allah meridhai beliau, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang kularang atas kalian maka tinggalkan. Jadi apa yang aku larang tinggalkan. Larangan itu jelas banyak, Pak, dan jelas. Yang tidak jelas namanya syubhat. Contoh yang dilarang itu apa? Dalam satu ayat surat Al-Maidah itu disebutkan innamal khamru, minuman keras, wal maisiru, berjudi. Sekarang banyak judi online. Kemudian wal ansab, mengundi nasib, Bu. Undian. Wal azlam, berkorban untuk berhala, nyembelih korban tapi untuk gunung. Menyembelih korban tapi untuk rumpun bambu, untuk laut, untuk sungai, dan untuk apa lagi? Untuk puyang, untuk kepala sungai, nih untuk telaga. Ini termasuk yang nomor 4. Berkorban untuk berhala. Tapi kalau niatnya nyari ikan, ngasih makan ikan, kok ya nemen ya? Kerbau ini untuk makanan ikan. Silahkan saja, mungkin dia sudah tetangga kanan kirinya sudah tidak butuh lagi. Nih. Jadi ini termasuk yang dilarang para bapak, para ibu. Apa tadi yang pertama? Innamal khamru, minuman keras, kemudian berjudi, mengundi nasib, berkorban untuk berhala. Itu Allah ngomong rijsun, najis, Pak. Najis, Allah lah yang ngomong. Min amali syaiton, itu perbuatan setan. Tahu-tahu ada yang mengatakan, jangan kau hina, jangan kau ejek, jangan engkau salahkan orang yang berjudi, orang yang minum minuman keras. Boleh jadi dia dicintai Allah. Allah sendiri ngomong itu najis, perbuatan setan. Ada juga yang nulis, pemabuk tapi masuk surga. Ada nggak, Bu, pemabuk masuk surga, Bu? Penjudi masuk surga ada nggak, Bu? Kira-kira ada nggak, Pak? Tidak ada pemabuk yang masuk surga, tidak ada penjudi yang masuk surga. Kalaupun seandainya dia masuk surga, maka dia sudah bertaubat kepada Allah, tinggalkan perjudian, tinggalkan mabuknya, dan dia sudah menjadi hamba yang taat, Pak. Ini kadang-kadang seperti itu, dicontohkan dulu pernah kami sampaikan ini. Yang dilarang-larang ini justru malah dimaaf-maafkan oleh kita ini. Jangan sok suci lah, boleh jadi walaupun dia kotor, tapi dia masuk surga. Kamu itu sok suci, boleh jadi malah masuk neraka. Ini ngendor-ngendori, Pak. Ngendor-ngendori semangat untuk sholat, semangat untuk beribadah kepada Allah. Di-share lagi di Facebook. Pemabuk masuk surga. Mana? Akhirnya diceritakan zaman tabi'in, ini kami ulang agak cepat. Diceritakan zaman tabi'in ada seorang laki-laki keluar dari rumahnya. Kemana, Bu, perginya? Ke tempat warung minuman keras. Itu dilihat oleh tetangganya. Ini Ustadz kok pergi ke tempat minuman keras ya? Ternyata na'udzubillah membeli beberapa botol minuman keras. Ustadz pemabuk katanya. Padahal Ustadz itu bukan mabuk. Bukan, Bu. Sampai ke rumah, botol minuman keras itu tutupnya dibuka, kemudian ditumpahkan di rumah, di belakang rumah ada kolamnya itu. Semuanya, sekian botol itu tutupnya dibuka, isinya dibuang. Dia pengen berniat untuk menghabisi, membinasakan minuman keras dengan cara membeli. Karena apa? Dia diberi harta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia bisanya seperti itu. Dia nggak bisa memberantas. Tapi dia bisa membeli dengan harta yang Allah berikan. Setelah dia beli, maka minuman keras itu dibuang. Terselamatkan 5 penduduk. 5 orang terselamatkan, Pak. Kalau orang itu kan beli satu-satu. Jadi malam itu 5 orang tidak kebagian mabuk. Karena udah diborong oleh Ustadz tadi.
Malam berikutnya juga demikian. Malam berikutnya sampai minuman keras itu habis, Pak. Ternyata ketika dia meninggal, ini kan ada kisah seperti itu. Ketika dia meninggal tidak ada satupun yang bertakziah dan tidak ada yang memakamkan, dan diberitakan dia dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan aneh. Tapi judulnya sudah dibuat pemabuk masuk surga. Nyatanya dia masuk surga. Terus pertanyaannya, siapa yang mabuk, Pak? Ini kan hanya menyenangkan orang-orang yang suka mabuk. Tulisan seperti ini hanya menyenangkan orang-orang yang suka mabuk, hanya ngendor-ngendori orang-orang yang sudah mulai semangat ibadah. Yang lebih parah lagi, rajin ibadah masuk neraka. Allah itu mengatakan, Pak, siapa yang berbuat amal soleh, laki-laki maupun perempuan, dimasukkan ke surga. Itu Allah yang janji. Dan Rasul juga ngomong, siapa yang sholat pada dua waktu dingin, maka masuk surga. Itu Rasul yang ngomong. Siapa yang sholat subuh dan asar, masuk surga. Siapa yang sholat sebelum terbit matahari, sebelum terbenam matahari, tidak dijilat oleh api neraka. Tahu-tahu kita ngomong, walaupun rajin sholat, belum tentu hatinya baik. Rasul sudah ngomong yang sholat itu masuk surga. Tahu-tahu kita membuat-buat yang ngendor-ngendori semangat orang yang sholat subuh tadi. Na'udzubillah. Lah itu dalam berita itu, dalam kisah itu, lah dia memang rajin sholat, tapi pergi ke kafe, Bu. Diajak temannya, Mas, sekali-kalilah kafir. Enak aja kafir. Nanti kita bertaubat kepada Allah. Allah itu maha pengampun. Allah maha penerima taubat. Akhirnya dia ngikuti, Pak. Ngikuti ke kafe itu. Di kafe disiapkan apa? Disiapkan 3 pilihan. Yang pertama minuman keras. Yang kedua berzina. Yang ketiga membunuh. Gak mungkin Ustadz membunuh, kata dia dalam hati. Gak mungkin Ustadz berzina. Tapi dia pilih yang paling ringan. Dia milih minuman keras. Tapi sudah kadung masuk ke situ harus milih. Kalau nggak milih ya sudah habis dia. Akhirnya apa? Dia tenggak sedikit minuman keras 1 sloki. Setelah dia minum, hilang akal sehatnya. Setelah hilang akal sehatnya, penuh kemaksiatan di situ, berzina dia. Nah, ketika dia berangkat ke tempat maksiat, Bu, ketika buka botol minuman keras, itu perbuatan ahli ibadah atau perbuatan ahli maksiat? Perbuatan ahli maksiat. Nah, ketika dia menenggak minuman keras, itu perbuatan ahli ibadah atau perbuatan ahli maksiat? Ahli maksiat. Ketika hilang akalnya dan dia mabuk, itu perbuatan ahli maksiat atau perbuatan ahli ibadah? Ahli maksiat. Ketika dia mabuk kemudian berzina, itu perbuatan siapa? Setan. Ketika dia berzina, setelah itu dia membunuh, perbuatan maksiat. Tahu-tahu judulnya apa? Ahli ibadah masuk neraka. Jangan, Pak, di-share. Itu ngendor-ngendori orang-orang yang sedang semangat ibadah. Nyenangkan orang-orang yang bermaksiat. Apalagi ada di YouTube itu. Pelacur 7 anaknya jadi nabi. Na'udzubillah. Kok bisa seperti itu? Na'udzubillah ya. Jadi para bapak, para ibu, yang dilarang itu jelas. Yang dilarang tinggalkan. Yang diperintahkan laksanakan. Intinya kan seperti itu. Kalau melaksanakan perintah pasti surga. Meninggalkan larangan pasti surga. Kan seperti itu. Hadirin rahimakumullah. Manahaitukum anhu fajtanibuhu, apa yang kularang atas kalian maka tinggalkanlah, dan apa yang kuperintahkan kepada kalian maka laksanakanlah semampu kalian. Ini ada kata-kata semampu. Semampu kita. Semampu kita itu bukan berarti kemudian semau kita, Pak. Coba, sedekah itu seikhlasnya atau bagaimana, Bu? Sing penting ikhlas atau gimana? Namanya sedekah itu seterpaksa mungkin. Kalau seikhlasnya ya paling 1.000-2.000, itu kalau seikhlasnya. Baca Al-Quran itu sebisanya atau sebisa mungkin? Sebisa mungkin. Orang sholat tidak ikhlas boleh nggak, Bu? Orang sholat tidak ikhlas boleh, Pak? Nggak boleh, berarti nggak usah sholat. Nah, jadi namanya sholat itu sudah pernah kami sampaikan. Ini perintah Allah, perintah Rasul, Pak, harus dikerjakan. Dan siapa yang mengerjakan, Allah kasih surga. Dan hukum sholat itu, Bu, sama dengan hukum bayar rekening listrik. Ikhlas, tidak ikhlas, wajib sholat. Sama dengan bayar nasi di rumah makan siang malam sudah kita makan, Pak. 1 porsi rendang gitu. Kenapa nggak bayar, Mas? Saya nggak ikhlas, percuma. Nah, jadi ikhlas, sholat itu sama dengan bayar nasi di rumah makan siang malam kalau sudah kita makan, Pak, sudah kita beli.
Sama dengan bayar listrik. Kalau bagi anak sekolah sama dengan hukumnya upacara. Upacara bendera itu ikhlas, tidak ikhlas wajib diikuti. Begitu juga sholat, Pak. Sepenting dia muslim, tidak gila, dan sudah balik wajib sholat. Yang tidak sholat berdosa akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, kadang-kadang ada yang ngendor-ngendori. Percuma sholat tapi maksiat. Pak Tri, pernah ketemu buatan orang sholat bermaksiat? Pernah ketemu? Tidak pernah ketemu. Gak tahu kalau yang lain. Pernah ketemu gak, Bu? Orang sholat bermaksiat pernah ketemu, Bu? Saya belum pernah menemui orang sholat itu bermaksiat. Allahu Akbar sambil banting kartu, gak ada. Plok, mudar kowe. Ada gak? Gak ada. Allahu Akbar sambil nenggak minuman keras, gelek-gelek. Ada gak? Gak ada. Sambil sholat Allahu Akbar ngomongin tetangganya, ada gak? Gak ada. Kalaupun ada yang berjudi, ada yang minum minuman keras, ada yang ngomongi tetangganya, temannya, itu setelah sholat. Makanya sholatnya diperbanyak, Pak. Subuhnya setengah jam, zuhur, asar, maghrib, isya masing-masing setengah jam. Setengah jam ping 5 pinten, Bu? 2 jam setengah, berangkatnya 1/4 jam, pulangnya 1/4 jam, sudah 1 jam. 1 jam kali 5 berapa? 5 jam dia terhindar dari maksiat. Coba kalau dia tidak sholat. Makanya Rasul menyampaikan, Allah menyampaikan, inna sholata tanha anil fahsyai wal mungkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ini dibolak-balik, percuma sholat rajin tapi masih maksiat. Maksiatnya kan di luar sholat, makanya sholatnya diperpanjang agar supaya tidak maksiat. Ini kadang-kadang dibolak-balik, Pak. Ada orang sholat, kemudian maksiat diejek-ejek. Percuma sholat maksiat, yang percuma itu sampean sudah bermaksiat terus nggak pernah sholat. Nah ini yang maksiat. Boleh nggak sedekah terang-terangan, Pak? Boleh, Bu. Yang nggak boleh itu terang-terangan tidak sedekah. Nah terang-terangan tidak sedekah itu nggak boleh. Kalau sedekah terang-terangan, Bu, boleh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi arti semampunya ini semaksimal kita, Pak. Contohnya apa, Bu? Contohnya sholat itu semampu kita. Bukan berarti orang kober, sholat kok nggak kober, bagaimana? Ada berita, ada cerita, di pelataran Masjidil Haram itu ada orang jualan, Bu. Ini cerita juga dari Ustadz. Seorang pedagang ditanya, kerjaan Bapak apa? Kerja Bapak apa? Kerjaan saya ini nunggu sholat. Kerjaannya nunggu sholat, Pak. Loh kok sekarang buka toko dasar emasnya banyak sekali. Saya buka toko ini dalam rangka nunggu sholat. Daripada saya tidur, lebih baik saya buka toko mencari rezeki. Nanti azan berkumandang toko saya sudah tutup. Jadi kerjaan saya di muka bumi ini nunggu sholat. Di sela-sela nunggu sholat saya buka toko. Lah kalau kita enggak, Bu, kerjaan kita apa? Cari kangkung. Cari bayam kan sampai rela tidak sholat subuh. Dan Allah nggak kasih kecuali sedikit saja. Itu rumah ya dikasih kecil, motor dikasih kecil. Karena apa? Dia hanya mencari dunia, Pak. Dan dunia itu hina. Tidak ada satu hadis pun menjelaskan tentang keutamaan dunia ini nggak ada. Fadilah dunia nggak ada. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semampu kita, mastata'tum itu artinya semaksimal kita, Bu. Rasulullah itu kan mengatakan sholat itu hukumnya wajib. Bahkan gini, yang diwajibkan sholat itu hanya 3 kelompok manusia. Yang pertama yang diwajibkan sholat itu hanya orang Islam, Pak. Artinya kalau kita jalan-jalan atau mungkin kita di kampung kita ada orang nggak sholat, jangan keburu suudzon. Kafir, jangan. Mungkin dia Konghucu. Mungkin dia beragama Sinto, Pak. Mungkin dia Kristen, mungkin dia Yahudi, mungkin dia Nasrani, mungkin dia Katolik, Hindu, Buddha mungkin. Jadi jangan kemudian suudzon. Kenapa? Yang disuruh sholat hanya orang Islam, Bu. Yang kedua yang disuruh sholat siapa, Pak? Yang disuruh sholat itu hanya orang yang waras akalnya. Yang akalnya tidak waras tidak disuruh sholat. Al-akil kata Syekh Salim Sumer Al-Hadrami. Al-akil orang yang berakal. Artinya orang yang tidak berakal tidak disuruh sholat. Kemudian siapa yang ketiga? Yang sudah haid, yang sudah balik. Cirinya apa? Cirinya dia sudah berusia 15 tahun walaupun tidak haid, walaupun tidak bermimpi, tidak keluar sperma, maka dia sudah dewasa.
Tapi kalaupun usianya baru 9 tahun, sudah datang bulan, sudah bermimpi keluar sperma, maka dia wajib sholat. Kenapa banyak anak-anak yang sudah haid, banyak anak-anak yang sudah balik tapi tidak sholat? Orang tuanya tidak nyuruh sholat, Pak. Waktu umur 7 tahun tidak diajak sholat. Umur 7 tahun tidak diajari sholat. Makanya ini terus sampai usia 15 tahun malas sholat. Ada nggak anak 15 tahun tapi malas sholat? Itu yang salah bukan anaknya. Berawal dari orang tuanya. Kecuali orang tuanya sudah maksimal ngajak anaknya sholat, ngajari sholat. Itu lepas tanggung jawab. Dan seperti itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat itu syaratnya adalah berdiri tegak ngadep kiblat. Syarat, Pak. Kalau dia tidak berdiri tegak, tidak ngadep kiblat, maka sholatnya tidak sah. Terus kalau nggak mampu, bagaimana, Mas? Nggak mampu, bagaimana, Ustadz? Sudah, sholatnya sambil duduk menghadap kiblat. Saya ini duduk juga nggak sanggup, pinggang saya sakit. Sudah, sholatnya sambil berbaring, kepalanya di utara, Pak, di utara, kemudian ngadep ke barat, miring. Yang kanan ini di bawah, palanya miring, mukanya miring menghadap ke Ka'bah. Nggak sanggup saya. Masih wajib sholat, Pak. Bagaimana sholatnya? Telentang. Telentang itu bagaimana? Kakinya menghadap kiblat, palanya di timur, diganjel bantal. Sehingga menghadap ke kiblat. Oh, saya nggak sanggup juga walaupun telentang kayak gitu. Sudah isyarat. Isyarat mata, Bu. Melek Allahu Akbar, merem Allahu Akbar. Sampai seperti itu. Loh, saya nggak sanggup lagi menggerakkan kelopak mata ini. Ya sudah, pakai hati. Nggak sanggup lagi, disolati. Nah, sampai seperti itu. Ini maksud semampu kita, Pak. Semampu kita itu bukan kalau kober, naik kober. Kalau ada kesempatan, bukan gitu. Semampu kita itu semaksimal mungkin sampai mana kekuatan kita. Nggak bisa berdiri duduk, nggak bisa duduk berbaring, nggak bisa berbaring telentang, nggak bisa telentang isyarat mata, nggak iso disolati. Makanya ini arti semampu kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah kok maksa? Sedekah itu ya seikhlasnya. Kalau tidak maksa, Bu, sampai mati tidak akan sedekah. Contoh saja sekarang yang bukan sedekah ya, yang agak berat. Baca Quran, Bu. Baca Quran, Pak. Saya tuh maksa. Sehari 1 juz saja kedodoran. Hari ini belum, Pak Ramadi. Sehari 1 juz cuma setengah jam. 25 menit kok enggak iso. Coba kalau para bapak, para ibu enggak maksa baca Quran sehari 1 juz. Kira-kira dapat seminggu sudah baca Quran 1 juz belum? Ya jangankan seminggu. Bisa jadi sampai sebulan itu enggak selesai 1 juz. Boleh jadi loh, Pak, 1 bulan. Kira-kira ada enggak umur 15 tahun tapi belum khatam Quran? Ada. Sampai nikah belum khatam Quran ada enggak? Ada. Sampai punya anak satunya nikah ada yang belum khatam Quran? Ada. Di pesantren kami, Bu, pesantren Harmoni Insan Kambil, itu anak wajib sehari 1 juz. Jadi kalau cucu ibu, anak para bapak, itu sekolah di sana, itu dalam 1 bulan khotam Al-Quran. Itu dipaksa, Bu, dipaksa itu. Kemudian setahun wajib nulis 3 juz, 61 halaman, dipaksa. Ini ada anak kecil dari Pagaragung itu, baru kelas 1 naik kelas 2, 6 juz sudah ditulis. Dan ini wajib bagi seluruh santri. Santri tidak selesai nulis 3 juz, maka dia tidak akan naik kelas 2, Pak. Dicek dulu. Diperiksa, selesai belum? Kalau nggak selesai, nggak boleh ikut ujian dia. Ini kalau nggak dipaksa sampai anak kita tamat SMA, nggak akan nulis Quran. Makanya, mastata'tum semampu kalian itu dipaksa. Ya kalau sudah tidak mampu sama sekali, ya tidak. Contohnya tadi, dia nggak bisa tegak, kemudian disuruh sholat sambil tegak. Kalau nggak tegak, nggak sah. Bukan seperti itu. Itu sudah nggak mampu namanya. Ini banyak juga orang daftar tidak mampu puasa. Contoh gini. Mas Tatotum tentang puasa. Saya mau berangkat ke Jakarta jam 9. Jam 9 pagi, Bu, ya. Dari Cambe sini mau berangkat ke Jakarta naik motor. Boleh nggak, Bu, saya membatalkan puasa? Boleh nggak, Pak?
Nggak boleh, Bu. Dengan alasan musafir, kita bukan musafir. Musafir itu bagaimana? Musafir itu subuh adzan berkumandang, kita sudah keluar dari cambai. Baru boleh kita tidak berpuasa. Niatnya, saya mau perjalanan jauh, ya Allah, saya musafir, saya tidak berpuasa. Lalu kita sudah nawaitu somawudin kok semalam. Sudah ikut sahur. Jam 5 sudah tidak makan minum. Jam 6, jam 7, jam 8, jam 9. Sudah 5 jam dia berpuasa. Mau berangkat ke Jakarta alasan, saya nggak puasalah. Apa alasannya? Musafir. Mana musafirnya? Musafir itu kalau berangkatnya sebelum subuh. Dan subuh adzan berkumandang, dia sudah keluar dari cambai. Ini banyak yang keliru loh Pak. Seperti itu. Jadi dia bukan semampunya, dia semaunya. Bukan semampunya tapi semaunya. Pagi-pagi sudah minum kopi, ngeteh ngopi, bawa bontot. Kok Bapak nggak puasa? Saya kerja keras, dodos sawit. Saya balok. Itu namanya daftar sakit, Pak. Daftar tidak kuat, Bu. Orang bekerja keras yang dibolehkan tidak berpuasa itu kalau sudah tidak kuat. Ini maksud semampunya itu. Sudah tidak kuat. Dia jam 11 siang atau jam 1, ya Allah, kering kerontang. Ini kalau nggak minum mati nih. Atau kalau nggak minum pingsan. Baru dia boleh tidak berpuasa. Itu namanya tidak kuat. Bukan pagi-pagi, ya Allah saya daftar tidak kuat. Ini berdosa ini Pak. Tidak boleh. Jadi maksud semampunya itu bukan seperti itu. Kira-kira ada nggak orang yang bekerja keras pagi-pagi udah daftar sakit gitu? Daftar tidak kuat, bontot. Nah ini banyak pemahaman yang keliru. Karena apa? Kita tidak belajar fikih. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah jam 19:06. Kami lanjutkan. Karena sesungguhnya orang-orang sebelum kalian mengalami kehancuran disebabkan banyaknya pertanyaan dan perselisihan mereka terhadap para nabi mereka. Bani Israel itu Bu, hancur itu karena banyak tanya. Disuruh nyembelih sapi betina, carilah sapi betina, sembelih, selesai. Tahu-tahu setelah dapat sapi betina dibertanya, sapi betina itu yang umurnya umur berapa Nabi Musa? Nabi Musa ngomong, umurnya tidak tua, tidak muda. Setelah dicari tidak tua, tidak muda, berat, susah nyarinya Pak. Setelah ketemu sapi betina tidak tua, tidak muda, nanya lagi. Warnanya apa wahai Musa? Padahal sudah selesai. Tidak tua, tidak muda, sembelih, selesai. Malah nanya warnanya apa? Nabi Musa menjawab, warnanya kuning keemasan. Semua orang melihat tertarik. Dia susah cari itu. Setelah ketemu kuning keemasan, semua orang melihat tertarik, nanya lagi Pak. Saya masih bingung Musa. Sebetulnya kuning keemasan, tidak tua, tidak muda, ciri lainnya apa? Nabi Musa menjawab, la syiyata fiha la zalulun tusirul arda wala tasil harsa. Tidak pernah digunakan untuk menarik air, ngairi sawah. Tidak pernah dipakai untuk bajak. Setelah dia cari, kuning keemasan tadi dipakai untuk narik air. Nggak diterima oleh Nabi Musa. Dalam cerita Israiliyat itu disebutkan, setelah Bani Israel ini mengerahkan tenaga, pikiran, waktu, dan harta, ketemulah sapi yang dimaksud. Hanya permasalahannya adalah sapi itu milik anak yatim dan tidak boleh dibeli. Dibeli 2 kali lipat tidak boleh Pak. 3 kali, sampai anak yatim pun ngomong, boleh sapi ini kamu beli, tapi ditukar dengan emas. Berapa gram emasnya? Emas seberat sapi. Akhirnya ibu-ibu sebani Israel itu, gadis-gadis dikumpulkan, dilucuti Bu. Gelangnya dicopoti, kalungnya, antingnya dicopoti semua sampai terkumpul seberat sapi. Kan hancur nih. Padahal perintahnya sembelihlah sapi betina, tapi banyak nanya. Itulah kehancuran umat ini. Banyak tanya. Sudah jelas ditanyakan, akhirnya dijawab dengan jawaban yang dia tidak bisa mengerjakan. Wallahu a'lam bishawab. Ini hadis yang nomor 9 para bapak, para ibu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-I'tisam dan Imam Muslim. Jadi Sahih Bukhari, Sahih Muslim mencantumkan hadis ini. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang kita sampaikan. Jadi semampunya itu bukan seikhlasnya, bukan sesempatnya, tapi sesempat mungkin, seikhlas mungkin, seterpaksa,
mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu saudara, saya lama ini adalah yang ingin bertanya silakan semampunya ya. Ada silakan. Yang bertanya, yang ingin bertanya tentang hal lain juga silakan. Silakan Bapak Ibu. Ibu ada? Oh ada, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa saya akan menanyakan tentang yang kemarin itu tentang Zikir ya. Nah ya, karena minggu kemarin saya mau tanya tapi tidak ada waktu. Jadi ya, waktu kita berzikir katanya itu orang yang sudah meninggal, nah itu pahalanya lebih besar kan sampai ke yang meninggal. Nah, maka saya tanyakan waktu kapan kita akan mengirim zikir itu kepada yang sudah meninggal. Iya. Kita coba yang saya tanyakan. Itu warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Itu dibahas dalam bab ihda'us shawab qiraatil Qur'an lil amwat. Hadiah bacaan Quran untuk orang mati itu termasuk perbedaan pendapat, Bu. Jadi kalangan umat Islam ini ada yang melaksanakan, mengerjakan, ada yang tidak. Yang melaksanakan jangan disalahkan, yang tidak juga jangan disalahkan. Tapi kalau kita lihat dari imam-imam madhab, itu sekitar 75% yang membolehkan. Sebagaimana yang kami baca. Mengirimkan pahala. Dan Ibnu Taimiyah juga membolehkan ihda'us shawab. Mengirimkan pahala bacaan Al-Quran untuk orang mati dengan syarat. Ada syarat, Bu. Syaratnya tidak ada akad jual beli. Contohnya gini, jamaah Masjid Nur Salimah kami undang, tolong para jamaah sekalian ya bacakan Al-Quran 30 juz. Pahalanya dikirimkan kepada almarhum. Satu orang saya bayar sekian. Kamu berani bayar berapa? Karena kami tidak nakok hari ini. Ternyata yang baca cuma 5 orang, Pak. Dan 5 orang ini tidak nakok. Tidak nakok. Akhirnya dihitung-hitung, nakok dapat berapa? 500.000. Wah, ini dibesar-besarkan, tapi nggak apa-apa lah. 500.000 kali 5 sama dengan 2,5 juta. Jadi membaca Al-Quran 30 juz itu dibayar 2,5 juta. Ini tidak boleh lagi dikirimkan. Karena apa? Pahala sudah didapatkan oleh pembaca Al-Quran. Ini nggak ada nggak seperti itu, Pak ya? Nggak ada kan? Lalu bagaimana kalau pulangnya saya kasih sangu, dikasih duit, dikasih apa namanya? BC, itu kan bukan akad jual beli, silahkan saja. Itu namanya sedekah dari tuan rumah. Karena dia sudah mendatangi undangan dan membacakan Al-Quran untuk almarhumah itu boleh. Kalau hanya dikasih duit, tanpa ada transaksi akad, dikasih BC, enggak jadi masalah. Yang enggak boleh dikirimkan itu kalau sudah ada transaksi jual beli, upah mengupah. Waktunya kapan? Kapan saja, Bu. Terserah Ibu. Waktunya kapan? Karena apa? Rasul tidak menentukan. Yang nggak boleh itu ibu salat Jumat pada malam Sabtu. Nah, atau salat hari raya Idul Fitri pada malam nisfu Sa'ban, itu tidak boleh. Kenapa? Salat hari raya Idul Fitri itu tanggal 1 Syawal pagi hari. Salat Jumat itu hari Jumat siang hari masuk waktu zuhur. Ini tidak boleh dirubah-rubah. Kalau dirubah-rubah bid'ah, sudah kita bahas. Tapi kalau masalah ngirim-ngirim tergantung ibu kapan saja. Mau malam, mau siang, mau pagi, mau sore, mau pertengahan tahun, mau akhir tahun, awal tahun, itu bebas. Tidak ada aturan. Seperti itu. Contoh, boleh nggak kita pengajian pada hari kelahiran Nabi? Yo, jangankan hari kelahiran Nabi, Pak. Hari kelahiran Fir'aun aja kita boleh zikir, boleh ngaji.
Hari kelahiran setan juga boleh sampai seperti itu. Karena apa? Karena apa? Ngaji itu tidak ditentukan waktunya, Pak. Lah kita ini malah malam Rabu nih, ya Pak Rahmadi ya. Malam Rabu, kemudian di Tanjung Raman malam Selasa. Bahkan ada yang Jumat pagi itu dari jam 7 sampai jam 8. Kami kalau di sekolah jam 7 masuk, nanti jam 9.30 istirahat, jam 10 masuk lagi, Pak. Itu taklimnya. Kok nggak ngikutin Nabi loh? Taklimnya Nabi hari apa ya? Nah, jadi sesuatu yang sudah ditentukan jangan dirubah-rubah, dikurangi, ditambahi, ditambah-tambah, dikurangi, dirubah, dan lain sebagainya. Jadi masalah waktu paling bagus, Bu, hari Jumat. Paling bagus hari Jumat. Makanya ada sedekah Jumat, gerakan sedekah Jumat atau GJB, gerakan Jumat berkah bid'ah. Loh, terus kapan kalau gerak hari Jumat bid'ah? Hari Selasa lebih dibid'ahkan lagi. Kan hari Jumat itu hari yang paling baik. Hadirin rahimakumullah, jadi yang paling baik itu hari Jumat sebagaimana perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari Jumat itu semulia-mulianya hari, perbanyaklah kalian mengucapkan sholawat, zikir dan lain sebagainya termasuk sedekah. Hari Jumat itu disunahkan untuk membaca Al-Kahfi. Baca Yasin boleh atau enggak? Oh, jangan Yasin Al-Baqarah juga boleh. Tapi ya kalau pengen pahalanya nambah-nambah itu surat Al-Kahfi. Kalau di pesantren malamnya baca Yasin, paginya baca Al-Kahfi. Kenapa? Al-Kahfi lebih panjang dibanding Yasin. Kami rutin Pak Mugni. Malam Jumat itu baca Yasin, kemudian paginya baca Al-Kahfi. Kenapa harus Yasin? Ya kamu mau baca Al-Fatihah juga boleh, Al-Baqarah, Ali Imran boleh. Cuman Rasul ngomong, saya pengen Yasin ini ada di setiap hati umatku. Ada sabda khusus, Pak. Yasin itu adalah hatinya Al-Quran. Dan saya pengen hatinya Al-Quran ini ada di hati setiap umatku. Itu Rasul yang ngomong. Lah kalau kita milih Ali Imran kan malah keliru. Sama dengan ini almarhumah jangan dibacakan Yasin ya. Malah dibacakan Al-Kahfi. Memangnya Dajjal yang meninggal tadi. Al-Kahfi itu kaitannya dengan Dajjal. Ya, Al-Kahfi kaitannya dengan Dajjal, kalau Yasin kaitannya dengan orang mati, itu ada dalilnya. Ini pengen menghindari bid'ah malah jatuh kepada bid'ah yang lebih besar namanya, Pak. Jadi pernah saya menghadiri juga seperti itu, takziah, sudah dipesani jangan baca Yasin. Yang dibaca satu Al-Kahfi, yang kedua Ar-Rahman. Saya sampaikan kepada saya ini yang ceramah. Ini menghindari bid'ah, jatuh kepada bid'ah yang lebih besar. Al-Kahfi kaitannya dengan Dajjal. Kalau Yasin kaitannya dengan orang mati ada. Yang lebih sunnah itu ya Yasin, bukan Al-Kahfi. Nah ini namanya beragama semaunya. Wallahu a'lam bishawab. Habis waktunya, Bu ya? Belum. Ya. Mungkin itu, Bu ya. Hari Jumat paling bagus, selanjutnya terserah Ibu. Kesepakatan keluarga. Itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di rumah maupun yang berada. Ya puasa saya sampai sekarang ini saya tidak jadi imam. Dan dulu di komisi jadi itu saya cuma 2 kali jadi imam puasa. Terakhir waktu saya imam waktu saya duduk mau berdiri itu pegang mimbar. Iya. Mimbar itu hampir jatuh bukan. Wah itu saya bisa karena aku semampu itu. Nah, saya semampu jadi imam, tapi saya dulu seperti ini. Iya. Karena yang pintar-pintar jadi imam banyak. Iya. Terima kasih. Di rumah itu kan istri nanya, maka saya duduk di rumah. Kalau imam ada, saya tahu kita itu. Jadi saya agak kurang mampu kalau duduk di kursi. Orang saya sudah duduk itu berdiri betul atau tadi duduk secara sujud. Karena kebingungan ini saya tidak mau. Jadi saya ambil dari saudara kita sholat di rumah masih dari Allah. Saya ambil ya tadi lah mampunya. Iya. Iya. Terima kasih. Ad-daruratu tubihul mahdzurat. Darurat itu
membolehkan sesuatu yang tidak boleh. Keadaan darurat itu membolehkan sesuatu yang tidak boleh dikerjakan, Bu. Contohnya, daging babi itu haram. Tapi kalau seandainya darurat, tidak ada daging lain, tidak ada makanan lain, dan dia tidak makan mati, maka boleh dia makan daging babi sekedarnya, bukan dinikmati ya, oh enak nambah. Nah, ini nggak boleh. Jadi hanya sekedar untuk nyumpel saja. Kemudian, kalau tadi terpaksa Pak, boleh. Namun Rasul ketika sakit, imamnya diserahkan kepada siapa? Kepada Abu Bakar. Jadi kalau keterpaksaan di rumah karena nggak ada yang lain boleh. Namun kalau di masjid, kemudian di sana ada imam-imam yang kuat-kuat, yang bacaannya bagus-bagus, maka sebaiknya dan seharusnya diserahkan kepada yang kuat dan bacaannya bagus. Kecuali keterpaksaan ketiadaan imam. Wallahu alam bissawab. Baik, Bapak Ibu sekalian,